Halo Sobat Film dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Movie Lovers. Sobat Film, semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan yang baik. Kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul The Kingsman yang memperoleh rating 6,6 di IMDb. Film ini tayang pada bulan Desember 2021 dan merupakan prequel dari dua film sebelumnya, yaitu Kingsman The Secret Service yang rilis pada tahun 2014 dan Kingsman The Golden Circle yang rilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi oleh Ralph Fiennes, Harry Dickinson, Gemma Arterton, dan Rhys Ifans. Film The Kingsman berlatar belakang beberapa tahun sebelum petualangan Harry, Exy, dan Merlin di dua film Kingsman sebelumnya. Secara garis besar, The Kingsman kali ini mengungkap asal-usul berdirinya Badan Intelijen Independen pertama Kingsman. Nah, kalian pasti penasaran kan? Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita check it out. Di suatu tempat di padang gurun Afrika Selatan pada tahun 1902, nampak serombongan kereta kuda sedang menempuh perjalanan di tengah teriknya matahari. Ini adalah rombongan organisasi Palang Merah yang dipimpin oleh Oxford, seorang keluarga bangsawan dari Inggris. Ia bersama istrinya Emily, anaknya Conrad, pengawal pribadinya Zola, dan sejumlah kru Palang Merah menempuh perjalanan untuk memberikan suplai bantuan ke sebuah kamp konsentrasi yang dipimpin oleh Jenderal Kitchener. Awalnya pertemuan berjalan dengan lancar. Namun ketika Oxford dan Jenderal Kitchener berjalan keluar dari kamp untuk memerintahkan para tentara agar membuka pintu gerbang dan memasukkan suplai bahan bantuan yang dibawa oleh rombongan, ternyata seorang sniper sedang mengincar mereka. Sniper itu melepaskan tembakan yang mengenai kaki Oxford. Emily yang sedang berjalan ke arah mereka melihat kejadian itu dan berlari mendekati suaminya yang tertembak. Namun naas, tembakan berikutnya yang ditujukan kepada Jenderal Kitchener justru mengenai Emily dan melukainya cukup parah. Baku tembak sempat terjadi antara para tentara dengan sniper tersebut, dan insiden ini berakhir setelah Zola membunuh si sniper dengan pedangnya. Emily yang terluka parah dan mengetahui bahwa ia tidak akan dapat bertahan, berpesan kepada suaminya Oxford agar ia menjaga anaknya dan melindunginya dari bahaya perang. Lalu, ia pun meninggal dunia. Dua belas tahun setelah kejadian itu, kehidupan keluarga Oxford telah berjalan dengan normal. Conrad, yang sudah nampak dewasa, sedang menerbangkan sebuah pesawat bersama ayahnya Oxford, dan para pelayan telah menunggu mereka di depan kediaman Oxford. Di tempat tinggal mereka, Oxford memiliki dua orang pegawai yang setia, yaitu Zola yang memiliki kemampuan bela diri, dan Polly sang pelayan cantik. Rupanya Polly memiliki peran istimewa. Ia tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, namun juga sebagai penasehat Oxford. Hari itu, Oxford dan Conrad memiliki agenda untuk pergi ke penjahit Kingsman yang merupakan penjahit langganan mereka. Dan secara kebetulan, mereka bertemu dengan Jenderal Kitchener di tempat itu. Rupanya Jenderal Kitchener sengaja mengatur pertemuan itu karena ia menginginkan bantuan dari Oxford, yaitu untuk mengamankan kunjungan seorang bangsawan dari Austria bernama Archduke Ferdinand. Dan Oxford menyetujuinya. Di tempat lain, tampak sebuah bukit yang di atasnya terdapat bangunan semacam gudang digunakan sebagai markas oleh sebuah kelompok penjahat, teroris atau pengacau yang dipimpin oleh orang misterius yang disebut Sang Gembala. Mereka berencana untuk menghabisi Archduke Ferdinand dengan mengirimkan seorang eksekutor yang bernama Prinsip. Namun sayang, rencana yang disusun Prinsip untuk menghabisi nyawa Ferdinand menggunakan bom ternyata gagal, karena Conrad menghalangi bom yang dilemparkan ke arah mereka. Prinsip yang tak mau tertangkap segera melarikan diri dan berniat untuk bunuh diri sesuai janjinya kepada Sang Gembala apabila misinya gagal. Namun ketika hendak mengakhiri hidupnya dengan minum cyanida,
Tak disangka mobil yang ditumpangi Ferdinand lewat di depannya. Dengan sigap, Prinsip segera menembak Ferdinand beserta istrinya, sehingga mereka berdua terbunuh dan misinya berhasil. Kejadian ini rupanya dimaksudkan untuk memicu peperangan besar antara tiga negara, yaitu Inggris yang dipimpin oleh Raja George, Jerman yang dipimpin oleh Kaisar Wilhelm, dan Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas. Sang Raja Inggris, Raja George, sebenarnya mengetahui hal ini dan berusaha untuk mengendalikan keadaan. Namun upaya ini tidak mudah, karena sang gembala telah menyusupkan orang-orangnya untuk menghasut Tsar Nicholas agar tidak ikut campur dalam peperangan, dan juga menghasut Kaisar Wilhelm untuk menyerang Inggris. Tanpa Rusia bergabung dengan Inggris, maka Inggris akan mudah dikalahkan oleh Jerman. Inggris pun mulai bersiap-siap untuk perang dan mengumumkan wajib militer bagi para pemuda yang telah cukup umur. Conrad begitu bersemangat untuk ikut mendaftarkan diri bergabung dalam pasukan Inggris. Tapi Oxford tentu saja tidak mengizinkan, mengingat sumpahnya kepada almarhum istrinya dulu. Dengan berbagai argumen, Oxford melarang Conrad untuk bergabung dengan pasukan Inggris. Bahkan Oxford secara khusus meminta kepada Jenderal Kitchener untuk tidak menerima Conrad bila ia melamar menjadi tentara, dan hal ini tentu membuat Conrad sangat marah dan kecewa. Kitchener of your intention of joining up, and he has assured me that he will not let you slip through. Sementara itu di kediaman Tsar Nicholas, salah satu pengikut sang gembala yang bernama Rasputin sedang melakukan aksinya untuk mencegah Tsar Nicholas bergabung dalam pertempuran antara Jerman dan Inggris. Rasputin menyamar sebagai pendeta sekaligus sebagai penasihat Tsar Nicholas. Ia mengelabui Tsar Nicholas dengan cara memberikan racun pada anak Tsar Nicholas dan mengatakan bahwa untuk menyelamatkan anaknya, Tsar harus menghindari perang. Dan karena bujukan itu, akhirnya Tsar Nicholas menyetujuinya. Felix, sepupu Conrad yang tinggal bersama Tsar Nicholas, mengetahui hal tersebut dan menginformasikannya kepada Conrad. Ia berharap Oxford dengan pengaruhnya sebagai seorang bangsawan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut. May I at least go with you? Conrad pun mengonsultasikan situasi ini kepada Jenderal Kitchener, dan sang jenderal berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengirimkan pasukan elit ke Rusia. Namun sayangnya dalam perjalanan ke Rusia melalui laut, kapalnya ditenggelamkan oleh kapal selam musuh dan ia pun ikut tewas di dalamnya. Oxford dan Conrad semakin yakin bahwa ada sesuatu di balik kejadian dibunuhnya orang-orang penting itu. Conrad bahkan membulatkan tekadnya untuk ikut maju berperang. Namun sekali lagi Oxford tidak menyetujuinya. Oxford memiliki rencana lain, maka ia mengajak Conrad untuk pergi ke sebuah ruang rahasia di rumah mereka. Welcome to the club. Di ruangan itu, Oxford menjelaskan bahwa ia selama ini telah bekerja secara rahasia, sehingga tidak diketahui oleh banyak orang. Dibantu oleh Polly dan Sola, mereka bahkan membentuk jaringan pembantu rumah tangga supaya mendapatkan lebih banyak informasi tentang musuh-musuhnya. Well guys, kalian jangan meremehkan asisten rumah tangga ya. Bisa jadi mereka adalah mata-mata Inggris. Oke, kita lanjut. As long as he's alive, the Tsar will never change his mind. One life to save millions. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh Rasputin dan menghilangkan pengaruhnya terhadap Tsar Nicholas. Mereka kemudian berangkat ke Rusia, ke sebuah pesta akhir tahun yang diselenggarakan oleh Tsar Nicholas. Dan dalam acara itulah, mereka akan membunuh Rasputin dengan cara memberikan racun yang dimasukkan dalam sebuah roti. Singkat cerita, mereka telah sampai di pesta yang diadakan oleh Tsar Nicholas dan bertemu dengan Rasputin. Rasputin ini ternyata adalah seorang homoseksual yang menyukai laki-laki muda. Waduh, ngeri ya guys. Maka untuk bisa mendekatinya,
Conrad yang masih berusia muda dan berwajah manis sengaja dijadikan sebagai umpan untuk Rasputin. We like to fuck like tiger. Conrad ditugaskan untuk merayu Rasputin dan membuatnya memakan roti yang telah diberi racun oleh Polly. Tapi tampaknya Rasputin lebih tertarik kepada Oxford. Sehingga malam itu, hampir saja Oxford menjadi korban keganasan torpedo Rasputin. What's that noise? Untunglah Sola dan Conrad segera menolongnya, sehingga terjadi perkelahian yang sangat seru diiringi dengan lagu dansa dan berakhir dengan matinya Rasputin di tangan Polly, yang pada saat tak terduga menembak kepala Rasputin. Misi berhasil dan mereka kembali ke Inggris dengan gembira. Tapi cerita tak berakhir di sini ya guys. Ternyata Conrad belum cukup puas dengan menjadi anggota agen rahasia besutan Oxford. Ia tetap ingin mendaftarkan sebagai prajurit untuk memenuhi tugasnya terhadap negara. Apalagi saat ini Conrad telah cukup umur. There's nothing you can do to stop me now. Tentu saja Oxford tidak merestui hal ini. One thing that I cannot. Ya, tapi karena Conrad ini masih muda dan masih ingin berpetualang, maka ia nekat mendaftar sebagai tentara Inggris tanpa restu dari Oxford. Sementara itu, pihak Jerman terus berupaya untuk melemahkan Inggris. Salah satunya adalah dengan cara memotong suplai logistik yang dikirimkan Amerika kepada Inggris melalui jalur laut. Sebenarnya tindakan Jerman ini berisiko meningkatkan ketegangan Jerman dan Amerika, sehingga dapat membuat Amerika terprovokasi untuk ikut berperang melawan Jerman. Akan tetapi penasehat Kaisar Jerman yang bernama Erik mengusulkan sebuah strategi, yaitu mengajak Meksiko beraliansi dengan Jerman dan meminta Meksiko untuk menyerang Amerika, sehingga perhatian Amerika pun dapat dialihkan. Informasi ini kemudian dikirimkan menggunakan sandi tingkat tinggi ke Meksiko, tetapi mampu dicegat oleh pihak Inggris. Dan melalui agen-agen Oxford di pemerintahan Inggris, sandi ini sampai pula ke tangan Oxford setelah dengan susah payah dipecahkan oleh Polly. Oxford kemudian berencana membocorkan pesan rahasia dari Jerman ini ke Amerika, sehingga ketika Presiden Amerika mengetahuinya, ia akan membantu Inggris untuk berperang melawan Jerman, alih-alih menyerang Meksiko yang hanya digunakan oleh Jerman sebagai umpan. Oxford kemudian membawa informasi ini kepada Raja George, agar pemerintah Inggris sendiri yang menyampaikan informasi tersebut kepada Presiden Amerika. Dan untuk membalas kebaikan Oxford, Raja George akan menjamin keselamatan Conrad yang telah bergabung dengan tentara Inggris. Peace in our time. Ketika Conrad bersiap untuk pemberangkatan ke medan perang, ia melakukan daftar ulang pada petugas pemberangkatan. Begitu mendengar nama Conrad, si petugas membatalkan keberangkatan Conrad dan memberitahu bahwa Conrad ditugaskan kembali ke London. Ternyata ini adalah perintah dari Raja George kepada Angkatan Darat Inggris untuk menjamin keselamatan Conrad dan membalas kebaikan Oxford. Ternyata Conrad justru tidak berterima dengan keputusan ini, karena ia sangat ingin diterjunkan ke medan perang dan berperang bagi negaranya. Conrad tidak kehabisan akal. Untuk mengelabui petugas, ia bertukar posisi dengan seorang kopral muda bernama Archie Reed, sehingga akhirnya ia pun berhasil berangkat berperang. Archie Reed kemudian menyampaikan keadaan ini kepada Oxford dan mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Conrad sendiri. Archie juga membawa surat yang ditulis oleh Conrad untuk Oxford, berisi alasannya untuk tetap ikut berperang. Ketika Archie diantar menemui Oxford, terlihat Oxford sedang berbincang dengan Polly tentang berita di surat kabar yang menyebutkan bahwa Amerika meragukan informasi dari Inggris, sehingga Amerika tidak akan ikut berperang melawan Jerman. Oxford kemudian meminta Polly untuk memperluas jaringannya di Gedung Putih dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Worried Wilson won't go to war. Most of their household staff were trained in England, so it shouldn't be a problem. Cerita berpindah ke garda depan medan pertempuran antara Jerman dan Inggris. Di sana nampak Conrad dan pasukannya telah tiba di lokasi pertempuran. Tak lama setelah Conrad tiba, seorang runner Inggris nampak sedang berlari sekuat tenaga menuju barisan pertahanan Inggris di tengah tembakan dari Jerman.
Tentara Inggris dengan sigap segera memberi tembakan perlindungan kepada runner tersebut. Namun tak berapa lama, sebuah ledakan bom mengenai runner tersebut dan ia pun tak nampak lagi. Ternyata runner itu adalah mata-mata Inggris yang membawa pesan penting untuk Inggris. Seorang komandan tiba-tiba datang dan menjelaskan hal itu, serta meminta 6 sukarelawan untuk menemaninya mengambil pesan yang dibawa oleh mata-mata itu. Dan Conrad pun mengajukan diri bersama 5 orang lainnya. Pada saat malam hari, mereka mulai mengendap-endap untuk mencari jasad si pembawa pesan. Namun, di tengah pencarian, mereka bertemu dengan para tentara Jerman yang ternyata juga mencari jasad pembawa pesan itu. Akhirnya, pertempuran tak terelakkan dan Conrad berhasil selamat. Meski sempat dihujani tembakan oleh kedua belah pihak, Conrad berhasil menyelamatkan diri dengan berlari sekuat tenaga dan masuk ke sebuah parit. Di dalam parit itu, ia sempat menangis dan menyesali keputusannya, namun semua sudah terlambat, karena ia sudah berada di medan pertempuran. Tiba-tiba, seorang berbicara kepadanya. Ternyata orang itu adalah si pembawa pesan yang dicari. Ia masih hidup, meski kehilangan satu kakinya karena terkena bom. Si pembawa pesan memberikan pesan rahasianya kepada Conrad dan meminta Conrad menyerahkan pesan tersebut kepada komandan sehingga ia akan disambut sebagai pahlawan. Namun, Conrad menolaknya. Conrad menginginkan mereka berdua yang menyerahkan pesan rahasia itu sehingga keduanya akan disambut sebagai pahlawan. Akhirnya mereka bersepakat dan mulai berjalan menuju ke garis pertahanan Inggris. Ketika matahari mulai terbit, pihak Jerman melihat mereka berdua dan langsung menghujaninya dengan tembakan yang kemudian dibalas dengan tembakan perlindungan oleh pihak Inggris. Dengan bersusah payah, Conrad terus berlari menuju pertahanan Inggris. Dan pada detik-detik akhir, sebelum mereka sampai, sebuah ledakan menghempaskan mereka di parit pertahanan Inggris. Si pembawa pesan meninggal dunia, sedangkan Conrad selamat dari ledakan itu. Ketika Conrad ditanya tentang namanya, ia menyebutkan bahwa dirinya adalah Archie Reid. Lalu seorang prajurit yang mengenal Archie Reid yang asli mencurigai Conrad sebagai mata-mata Jerman. Tanpa babi bu, prajurit itu langsung menembak kepala Conrad, jedar. Dan Conrad meninggal di tempat. Berita kematian Conrad disampaikan kepada Oxford oleh Archie Reid dan membuat Oxford betul-betul terpukul. Oxford hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Di tengah kesedihan yang dialami oleh Oxford, sang gembala mengutus Mata, si perempuan cantik, untuk menyusup ke Gedung Putih dan membuat skandal dengan Presiden Amerika. Tujuannya agar dapat mengendalikan Presiden Amerika, supaya Amerika tidak berperang melawan Jerman. Strategi yang dilakukan sang gembala ini berhasil menahan Amerika dan menyebabkan Inggris terancam kalah perang. Raja George yang khawatir dengan hal ini kemudian pergi mengunjungi Oxford di kediamannya. Raja George mengatakan bahwa ia sempat menelpon Presiden Amerika dengan maksud untuk meminta bantuan. Tetapi bahkan Presiden Amerika tidak mau mengangkat telepon Raja George. Sayangnya, Oxford yang kala itu sedang dalam kondisi terpuruk karena kepergian anaknya, tidak bersemangat untuk memperjuangkan Inggris. Raja George pun dengan kecewa pergi meninggalkan Oxford. Be the man your son would have been. Baru setelah Polly menasihati Oxford supaya ia meneruskan cita-cita anaknya, akhirnya Oxford tersadar dan memiliki semangat hidup yang baru. Bersama Sola dan Polly, Oxford memetakan kembali alasan Presiden Amerika tidak mau ikut berperang. Dan menurut informasi dari informan yang ditempatkan di Gedung Putih, Presiden Amerika mengabaikan bukti-bukti yang dikirimkan Conrad setelah berkomunikasi dengan Duta Besar Amerika. Oxford kemudian pergi menemui Duta Besar Amerika secara mendadak, dan di kedutaan itu ia bertemu dengan Mata yang sedang mengancam Duta Besar agar Amerika tidak ikut berperang melawan Jerman. Dengan tanpa basa-basi, Oxford akhirnya berkelahi dengan Mata dan berhasil melumpuhkan perempuan itu. Lalu Oxford menemui Duta Besar dan segera meminta penjelasan dari Duta Besar Amerika tentang ketidakmauan Presiden Amerika untuk ikut memerangi Jerman. Duta Besar pun menjelaskan semuanya, termasuk skandal Presiden Amerika dengan Mata,
yang dapat menghancurkan integritas presiden apabila hal itu tersebar ke publik. Kini, Oxford sudah mengetahui penyebab yang sebenarnya. Dengan berbekal sial yang diambil dari mata, Oxford mulai menyelidiki siapa dalang di balik keonaran itu. Sial yang dipakai mata ternyata adalah kain kasmir yang diambil dari kambing Kamaliro yang sangat langka. Kambing itu hanya berkembang biak di suatu tempat, dan tempat tersebut tidak lain adalah markas dari sang gembala. Oxford kemudian merencanakan untuk mendatangi tempat itu dengan tujuan untuk mengambil negatif film yang berisi skandal Presiden Amerika. Di sebuah bukit tempat sang gembala mengatur semuanya, nampak Sola dan Polly dan juga Oxford sedang menyusun strategi untuk bisa menembus pertahanan musuh yang menjaga markas sang gembala. Rencananya, Oxford akan menerbangkan pesawat dan terjun menggunakan parasut di atas bukit, tepat di lumbung di mana sang gembala bermarkas. Setelah itu, ia akan memberi kode kepada Sola untuk naik menggunakan lift yang ada di bawah bukit. Polly bertugas melindungi Sola dan Oxford menggunakan senapan laras panjangnya dari tempat persembunyian. Mereka kemudian menjalankan rencana yang telah disusun dengan rapi itu. Namun ketika hendak terjun dari pesawat, Oxford mengalami insiden yang membuatnya tersangkut di sayap pesawat. Untunglah, ia dapat melepaskan diri dan terjun dari pesawat menggunakan parasutnya. Tapi sayangnya, ia tidak dapat mendarat dengan tepat di tanah. Oxford tersangkut di sebuah batang pohon di tebing dan hampir saja ia celaka. Dengan susah payah, Oxford mendaki tebing dengan melihat teknik kambing gunung, dan ia pun berhasil. Oxford segera menyelidiki lumbung yang menjadi markas sang gembala, dan ketika ia mengintip dari celah-celah dinding, sang gembala sedang menyerahkan negatif film yang berisi skandal Presiden Amerika kepada salah satu anak buahnya yang bernama Dupont. Sang gembala memerintahkan agar Dupont segera memberikan negatif film itu ke pers untuk menghancurkan reputasi Presiden Amerika. Dupont pun segera berlari menuju lift untuk turun dari bukit itu, dan Oxford mengikutinya. Maka terjadilah pertarungan yang tidak seimbang antara Oxford dengan penjaga lift. Oxford hampir saja kalah. Tapi untunglah Sola segera muncul dan berhasil menebas kepala penjaga itu. Setelah berhasil membunuh penjaga lift, mereka kemudian melanjutkan misinya dan mencari sang gembala. Tak disangka-sangka, ketika mereka bertemu dengan sang gembala, mereka ternyata mengenali sang gembala itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Morton, asisten dari Jenderal Kitchener. Morton. Tanpa panjang kata, terjadilah baku tembak antara Sola dan Oxford melawan sang gembala, sehingga kedua belah pihak kehabisan peluru. Pertarungan dilanjutkan 1 lawan 1 antara Oxford melawan sang gembala menggunakan pedang. Awalnya, sang gembala hendak berbuat curang dengan menembakkan senjata rahasia di pedangnya. Untunglah Sola mengetahuinya dan menghalau tembakan itu, sehingga Oxford selamat. Berikutnya terjadilah duel pedang yang sangat seru, dan ternyata Morton jago juga memainkan pedang dan mengimbangi Oxford. Tapi yang namanya penjahat pasti menggunakan cara-cara yang tidak jantan. Saat keduanya dalam kondisi kehilangan pedang, Morton mengambil granat tangan dan melemparkannya ke arah Oxford. Untunglah Oxford mampu menangkis ledakannya menggunakan sebuah tameng yang kebetulan ada di dekat. Lalu Morton kembali menyerang Oxford dengan bertubi-tubi hingga Oxford terdesak di tepi jurang. Saat Morton hendak menjatuhkan Oxford, tiba-tiba seekor kambing menyeruduk Morton hingga pahanya tertembus tanduk. Situasi itu langsung dimanfaatkan oleh Oxford untuk menyerang balik. Dan kini situasinya menjadi berbalik. Morton terdesak di tepi jurang. Sebelum Morton terjatuh, Oxford sempat memeganginya, dan terjadi sedikit pembicaraan di situ, yang intinya Oxford meneruskan perjuangan anaknya. Lalu ia melepaskan Morton, dan terjatuhlah Morton ke jurang. Cerita berpindah ke dalam gedung putih, di mana Presiden Amerika sedang berada di ruang kerjanya, dan seorang pelayan mengantarkan roti kepadanya. Ketika Presiden Amerika mengambil roti itu, ternyata di bawahnya terdapat sesuatu, yaitu negatif film skandalnya dengan mata. Presiden Amerika segera mengeceknya
dan setelah memastikan bahwa itu adalah negatif film dirinya dan mata, ia segera membakar negatif film itu dan memerintahkan pegawainya untuk memanggil para jenderal agar mulai berperang melawan Jerman. Akhirnya Inggris bersama Amerika memenangkan peperangan tersebut. Raja George sangat berterima kasih kepada Oxford karena jasanya Inggris memenangkan perang, sekaligus membuatnya tetap dapat bertahan sebagai Raja Inggris. Oxford menerima ucapan terima kasih itu dan mengundang Raja George untuk datang ke toko penjahit Kingsman, yaitu tempat biasa Oxford menjahitkan bajunya. Toko Kingsman telah dibeli oleh Oxford untuk menjadi markas Kingsman. Dan keesokan harinya ketika Raja George datang ke tempat itu, telah berkumpul pula beberapa orang untuk meresmikan berdirinya sebuah agensi rahasia yang bernama The Kingsman Agency. Dengan dewan pendiri yang beranggotakan Oxford dengan nama sandi Arthur, Archie Reid dengan nama sandi Lancelot, Polly dengan nama sandi Galahad, Raja George dengan nama sandi Percival, Duta Besar Amerika dengan nama sandi Bedivere, dan terakhir adalah Sola dengan nama sandi Merlin. Agensi ini akan bergerak dengan sangat rahasia. The Kingsman didirikan untuk menjaga perdamaian dunia dan melindungi nyawa banyak orang, terutama karena perang yang mengerikan. Dan dengan berdirinya The Kingsman, film ini pun berakhir. Nah, itulah guys alur cerita dari film kita hari ini, The Kingsman. Keren banget kan ya? Buat kalian yang suka dengan film-film tentang agen-agen rahasia seperti 007, The Bourne Identity, Mission Impossible, dan lain-lain, pasti kalian akan menyukai film ini. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah kita diajak untuk mencintai kehidupan dan perdamaian. Karena yang namanya perang atau konflik hanyalah membawa kesengsaraan. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam Movie Lovers.